Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses selalu. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita ke kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Alvin, persiapkan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini Ibu ingin menciptakan rasa jiwa nasionalisme dengan membaca teks Pancasila secara bersama-sama, karena ini berkaitan dengan materi kita materi pembelajaran kita yang akan dipimpin oleh Saudara Ilham. Yang lain ikutin ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kalian absen. Nanti yang ada angkat tangan ya. Tasya, Imas, Royha, Rifki, Ilham, Cahyani, Tilda, Zahra, Nabila, Kholis, Fauzia, Jaskia, Repan kemana? Sakit ya. Alvin, Anggun, Yunika, Aisyah, Afika, Syahril, Siti Khairunisa, Ropiko, Aat, Nazwa, mana? Oke. Satu lagi Aulia. Oke, berarti hari ini yang nggak masuk hanya Repan ya, sakit. Oke, sebelum ke kegiatan materi pembelajaran, coba kalian berdiri dulu, periksa kerapihannya. Silakan periksa dulu kerapihannya, apakah udah siap? Oke, periksa kerapihannya. Oke, duduk kembali. Selanjutnya, di sini Ibu akan menciptakan metode stop. Gimana ya? 3, 2, 1. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, tahan, keluarkan. Satu lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan, keluarkan. Oke, tadi adalah salah satu manfaatnya untuk merefleksikan untuk menciptakan suatu ketenangan dalam proses pembelajaran. Oke, ice breaking lagi ya. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, soalnya ya. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusat.
adakah yang masih ingat pada materi minggu yang lalu? Kita sudah mempelajari pada bab 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Oke, coba Ibu mau tanya, apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Oke, kalau lambang negara Indonesia? Oke, satu pertanyaan lagi. Siapakah tokoh yang pertama kali merumuskan dalam pidatonya dalam perumusan Pancasila? Bapak Insinyur Soekarno. Nah, materi yang sebelumnya ini masih berkaitan dengan Pancasila, yaitu untuk materi kehidupan tentang tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, coba Ibu mau tanya nih, ada yang sudah menerapkan nilai sila di rumahnya? Tadi pagi ada yang sholat subuh enggak? Sholat subuh? Oke, berarti itu termasuknya nilai sila keberapa? Oke. Nah, selanjutnya di sini sebelum ke kegiatan pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Coba Jaskia bacain. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat proyek melalui mapping serta menyusun langkah-langkah dalam pembuatan yang berkaitan dengan penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang satu lagi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Jadi ini tujuan pembelajaran ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami. Berarti kalian memahami dulu nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan contoh-contoh sila-sila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi, coba kalian amati dulu gambar ini. Gambar ini ada gambar 1, gambar kedua. Gambar 1, ini salah satu contoh tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, Ibu mau menanyakan 2 pertanyaan semantik. Yang pertama, untuk gambar 1, ini kira-kira gambarnya apa? Seorang nenek, terus menyeberang jalan. Dibantuin nggak ini? Nah, untuk gambar yang pertama, kira-kira termasuknya sila keberapa? Sila ke? Yaitu silanya berbunyinya apa? Kerjaan yang adil dan oke, betul ya. Di sini Ibu punya video pembelajaran. Tolong simak kalian dengan baik-baik. Bukunya dibuka dulu, buku catatannya. Kalau misalkan ada poin penting silahkan dicatat. Kalau misalkan gaya belajarnya sukanya mendengarkan, boleh ditulis poin pentingnya. Gaya belajarnya melihat gambar atau visual ya, silakan boleh tulis materi pembelajarnya. Oke, simak dulu. Kalian tahu apa nama ini? Ya, itu adalah nama Pancasila. Apa yang kalian tahu tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai nama saja? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Sudah pertama, Tuhan yang Maha Esa. Itu berarti setiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, manusia yang adil dan berani, di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga persatuan
tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sila keempat, rakyatnya dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan musyawarah perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah, untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada, serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengamalkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Sebelum penjelasanku mengenai Pancasila, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan adanya sedikit penjelasan dariku bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga kita bisa menerapkan Pancasila dengan baik dan benar. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa. Pancasila berasal dari Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, sila artinya dasar, berarti 5 dasar. Oke, selanjutnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pedoman kehidupan bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Pancasila mampu menyatukan semua keragaman. Nah, Pancasila ini salah satunya mampu menyatukan keragaman baik dari agama, suku, adat istiadat, etnis ya. Oke, di sini ada ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya apa? Bintang. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti adanya sikap toleransi, saling menghargai perbedaan agama. Yang kedua, tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama seperti melakukan perusakan rumah-rumah ibadah. Misalkan merusak rumah-rumah ibadah, ada yang mencoret ya. Itu salah satunya masuk ke penistaan agama. Yang kedua, ada bunyi silanya apa yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa nih? Kayak lambangnya rantai. Di sini kemanusiaan berasal dari kata manusia yang berarti makhluk yang berakal budi, memiliki potensi pikir rasa, karsa, keimanan serta keyakinan. Contohnya di sini ada tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh, kamu tidak menyepelekan dengan orang, tidak merendahkan. Membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Misalkan kamu punya teman yang butuh bantuan, berarti kalau kamu membantu termasuknya sila ke. Nomor 3, mengembangkan sikap saling menghormati. Ya, saling menghormati antar teman, antar keluarga, orang tua, bapak ibu guru ya. Selanjutnya ada sila ke-3. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Di sini artinya yang pada dasarnya menjadi landasan bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat dalam bingkai keberagaman. Contohnya ada 2. 1, bangga cinta terhadap tanah air, bangsa dan bernegara. Kamu mempunyai rasa cinta akan tanah air. Salah satunya misalkan apa nih? Salah satunya cinta terhadap tanah air, salah satunya. Ada yang tahu? Cinta terhadap tanah air. Misalkan mencintai produk-produk lokal. Ada lagi, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan bernegara. Contohnya misalkan pejuang abdi negara kayak Bapak TNI itu ya, Bapak polisi tuh, apalagi tentara itu mereka rela berkorban untuk negara. Selanjutnya ada sila ke-4, kerakyatan. Bunyinya bacain bareng-bareng. Oke, dilambangkannya dengan apa? Kepala banteng. Siapa? Tin, bacain artinya. Nah, terus bahwa sistem
harus. Artinya penyelenggara, pemerintah. Berlandaskan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. 1. Mengutamakan dan menghargai musyawarah. Misalkan kamu musyawarah di dalam lingkungan keluarga atau di lingkungan pertemanan. Kalau apa-apa harus musyawarah. Oke, dibicarakan dengan baik, ya, dibicarakan dengan baik atau musyawarah. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum presiden dan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu berlaku ketika kamu nanti usianya sudah 17 tahun ke atas. Itu diwajibkan sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban mengikuti pemilihan umum. Ada pemilihan pilkada atau kepala daerah. Di bawahnya ada menghormati dan menghargai pendapat orang. Oke, misalkan kamu ada teman, menurut teman harusnya kayak gini, lebih baiknya kayak gini. Seenggaknya kamu punya rasa menghormati pendapat orang lain. Berarti termasuk sila keempat. Selanjutnya ada sila kelima. Bacain bareng-bareng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, lambangnya apa itu? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Di sini, tolong Gun bacain, Anggun. Artinya? Yang bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus selalu memperhatikan, mempertimbangkan, dan memperlakukan manusia berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara Indonesia. Iya, yang bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus selalu memerhatikan, mempertimbangkan, dan memperlakukan manusia berdasarkan hak dan kewajibannya. Seperti setiap negara atau setiap orang mempunyai hak dan kewajibannya. Yang pertama ada tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang. Nah, contohnya apa nih? Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya apa nih? Misalkan apa contohnya? Contohnya ada yang tahu? Contoh misalkan kamu meminjam sesuatu tapi mengatasnamakan orang lain atau mengatasnamakan teman ya. Berarti yang rugi siapa? Teman, bukan kamu ya. Yang pinjam siapa? Yang ruginya siapa? Menghormati hak-hak orang lain. Hak-hak itu ada hak di lingkungan ada hak di lingkungan sekolah. Kalau sekolah haknya apa? Belajar. Terus mendapatkan ilmu. Kalau kewajiban di sekolah? Ya, mengerjakan tugas piket. Ya, ini maksudnya ke sila ke-5, keadilan. Semuanya adil ya, harus adil. Yang terakhir ada hak sebagai WNI. Apa nih kepanjangannya? Iya, warga negara Indonesia. Sebelumnya, coba hak sebagai warga negara harus apa? Haknya membayar pajak. Ya, terus mendapatkan fasilitas Oke, selanjutnya apalagi? Mentaati peraturan perundang atau perpu ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan setiap negara harus memiliki dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kira-kira yang kalian ketahui, setiap negara punya dasar negaranya enggak? Punya. Contohnya, misalkan negara Arab, dasar negaranya Al-Quran dan hadis. Ada lagi, kalau negara Eropa, negara Korea Utara, dasar negaranya komunisme. Ada lagi, misalkan ada lagi dasar negara dari negara Amerika, dasar negaranya kapitalisme dan liberalis.
negara Korea Utara. Dasar negaranya komunisme. Ada lagi, misalkan ada lagi dasar negara dari negara Amerika. Dasar negaranya kapitalisme dan liberalisme. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Pancasila, aku patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk Pancasila. Sila 1, bintang. Sila 2, rantai. Sila 3, pohon ringin. Sila 4, kota banteng. Sila 5, adidas. Oke. Dari materi ini, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. 5 orang sebelumnya bawa bahan dan perlengkapannya ya. Pada minggu yang lalu Ibu sudah peringatin. Oke, coba Ibu mau menata dulu untuk tempat duduknya. Untuk kelompok 1, yaitu sila ke-1. Untuk kelompok 1, silakan posisikan di sini duduknya. Tasya, Ima. Kelompok 1 ada, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 mana? 3, ya. Ntar dulu. Kelompok 3, kelompok 4. 4 mana kemarin? Keluarkan bahannya. Kelompok 4. Kelompok 5. 2 penilaian. Yang pertama, penilaiannya 1 dari nilai presentasi. Yang kedua dari nilai sikap dan keterampilan. Paham ya? Dengerin, setiap kelompok tugasnya silahkan kalian membuat sebuah proyek yang bertemakan dalam bentuk map mapping tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Contoh misalkan dari kelompok 1 berarti penerapannya sila ke-1. Begitupun sama ya. Penerapannya yang pertama ada di lingkungan yang kedua di lingkungan, yang ketiga di lingkungan masyarakat. Paham ya? Ada yang kurung masyarakat. Selanjutnya, Ibu sambil kalian mengerjakan, Ibu akan mengerjakan LKPD, kasih nama kelompok, nama proyeknya apa. Misalnya, nama proyeknya dari kelompok berapa nih? Kelompok 4, berarti nama proyeknya minatnya tentang penerapan sila ke-4. Paham ya? Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silahkan kalian isi nama kelompok beserta nama proyeknya. Dan penerapan sila ke-4. Oke.
Penerapan sila keempat di lingkungan keluarga apa aja? Bacain. Menghargai keputusan orang tua, menghormati orang tua, meminta izin kepada orang tua sebelum pergi, bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban di rumah. Ya, terus penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Aktif dalam berpartisipasi dalam musyawarah dan diskusi serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oke, untuk soal evaluasi sudah selesai semua. Adakah yang ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran materi hari ini? Baik, saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari kegiatan materi hari ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, contoh pengamalannya beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh pengamalannya saling tolong-menolong. 3. Persatuan Indonesia, contoh pengamalannya mengikuti upacara bendera. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contoh pengamalannya pemilihan ketua kelas. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contoh pengamalannya menghormati guru. Oke, tadi adalah kesimpulan dari kegiatan materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan sila-sila Pancasila. Selanjutnya di sini kalian sudah paham ya. Untuk semuanya sudah selesai ya pengumpulan soal-soal evaluasinya. Alhamdulillah. Semoga dari kegiatan pembelajaran hari ini kita dapat menerapkan sila-sila Pancasila di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga atau di rumah. Oke, coba Ibu mau tanya, dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Ayo, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Ayo, senang apa sedih? Ayo, angkat tangan. Senang apa sedih? Apa biasa aja? Ayo. Ayo. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Dari proses pembelajaran hari ini, adakah yang belum dipahami? Sudah ya, atau adakah yang sudah dipahami dari proses kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, selanjutnya silahkan kumpulkan hasil karyanya ke depan. Oke, ini kelompok 3. Sudah? Ayo kumpulkan ke depan ya. Ayo yang lain kumpulkan ke depan. Kelompok 4, kelompok 1 udah, ayo kumpulkan ke depan. Ayo kumpulkan hasil proyeknya masing-masing per kelompok. Ayo kumpulkan ke depan sini. Ayo kelompok 1 mana? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, pada kegiatan materi hari ini, alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran. Oke, coba duduknya yang rapi. Selanjutnya KM, ayo persiapkan untuk berdoa. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.